Sudah nampak? Sudah, Bu. Oke. Sebentar, saya coba lihat dulu. Ini bahasa Inggris 1 kurang 2 pertemuan ya. Kontrak kuliah bahasa Inggris 1. Ya, ini pertemuan ke-14, Bu. Kurang satu lagi yang 15. Oke. Nah, kalian sudah ini belum sudah membuat video belum untuk tugas final project-nya? Sudah saya infokan ke teman-teman dan sudah saya ingatkan, tapi belum dibikinin tempatnya di Ivikas, Bu. Oh iya, sudah ada yang belum buat? Gak apa-apa, ini jujur saja. Ada yang belum buat atau sudah pada buat semua? Belum, Bu. Ya, ada yang belum. Ya, sudah. Belum, Bu. Belum, Udah Bu. buat tapi lupa perkenalan, Bu. Udah buat tapi lupa perkenalan. Gimana coba? Ya, nanti saya nggak tahu namanya siapa yang buat ya. Oke. Jadi untuk hari ini sesuai dengan kontrak itu adalah artikel ilmiah populer. Nah, prinsipnya dalam kenapa kami itu menambahkan materi ini artikel ilmiah populer kepada perkuliahan bahasa Inggris adalah supaya kalian itu tidak takut untuk membaca artikel ataupun jurnal nantinya ya. Tujuan akhirnya adalah jurnal, cuman kita awali dengan artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer, kenapa kita pilih artikel ilmiah populer? Karena di artikel ilmiah populer ini biasanya sudah membahas hal-hal yang sifatnya ilmiah, yang sifatnya sudah sesuai dengan keilmuan kita gitu ya, tetapi tidak terstruktur seperti jurnal. Nah, nanti next levelnya kalian akan belajar lagi tentang jurnal, bagaimana kita memahami jurnal. Nah, prinsip dalam artikel ilmiah populer ini adalah seperti reading gitu. Jadi kita membaca artikel ini, memahami isinya apa. Sebentar. Kalau di bahasa Inggris 1 berarti kemarin full dengan full dengan Bu Zahra ya sebelumnya ya. Ya, sama Bu Zahra. Sama Bu Zahra, oke. Nah, kali ini kita tadi sudah saya titipkan bahan bacaan. Saya pengen coba, ada nggak yang sudah membaca bacaan pertama dan mau menceritakan isinya tentang apa sih kepada saya? Ada? Oke, saya mau coba panggil-panggil ya. Mbak Asa Naila, ada? Ada, Bu. Ada, oke, Mbak Asa Naila. Boleh dibuka untuk yang bacaan pertama atau lihat di layar juga, saya sudah share screen ini. Sedang berbicara apa sih bacaan ini? Menyampaikan tentang apa sih bacaan ini? Oke, Mbak Asa. Sepahamnya Mbak Asa dulu. Mbak Asa sudah berbicara atau belum? Masih di mute? Mbak Asa. Ya, Bu. Ya, coba diceritakan Mbak sepahamnya Mbak Asa dulu. Sampai paragraf mana juga terserah. Menceritakan diabetes, diagnosis yang terlewatkan karena pandemi. Lalu ada 2 juta orang di Inggris diabetes.
melewatkan pemeriksaan vital yang direkomendasikan. Oke. Selama COVID, lalu saat badan diabetes saat mereka meluncur, Saat apa, Mbak? saat meluncurkan kampanye baru. Oke. Terus? The new campaign, diabetes is serious. To get the condition taken more seriously and urge the new health secretary to put diabetes high on the healthcare agenda. Sudah sampai di situ? Oke. Sampai di mana, Mbak Asa? Lalu habis kampanye baru, diabetes serius untuk mendapatkan kondisi yang lebih baik, lebih serius. Lalu Menteri Kesehatan menempatkan diabetes pada agenda perawatan kesehatan. To put diabetes high on the healthcare agenda. Maksudnya apa tuh? Ada yang mau bantu temannya? Maaf Bu, sebelumnya PDF-nya boleh di zoom lagi nggak Bu? Oh, kurang Kelihatan gede. kecil. Iya. Gede, oke. Makasih Bu. Sudah? Ya. Sudah terlihat? Terlihat. Makasih Bu. Mbak Asa sudah? Itu Bu. Oke, Mbak Asa, saya mau tanya, apakah Mbak Asa mengcopy satu paragraf ini ke Google Translate? Apa Bu? Apakah Mbak Asa mengcopy satu paragraf ini ke Google Translate? Gimana Mbak Asa? Iya atau tidak? Iya. Iya, oke. Karena tadi ya ketahuannya di mana waktu dibilang saya tidak ya. UK maksudnya apa sih? United Kingdom. United Kingdom. Nah, ya kalau dibacanya dari Google Translate jadinya diabetes. Padahal maksudnya adalah UK, United Kingdom gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Asa. Nggak apa-apa. Pelan-pelan belajar. Oke, ada lagi yang mau nggak saya tunjuk nih? Ada yang mau menceritakan in Indonesia? Ada yang mau menceritakan? Sampai mana gitu? Boleh. Oke, siapa ini? Ya. Oke, silakan Mbak Ria. Pakai Indo aja kan ya? Kenapa? Iya, Indonesia aja. Cerita apa tentang apa sih Mbak ini bacaannya? Jadi ini ceritanya tuh di UK ada ketimpangan masalah dengan pasien diabetes. Jadi di paragraf pertama ada 2 juta orang di UK yang melewatkan pemeriksaan vital selama pandemi. Terus juga ada 60.000 kasus diabetes telat didiagnosa di tahun 2020.
hal ini tuh dikarenakan pandemi, karena kan lockdown gitu-gitu ya. Jadi mungkin rumah sakitnya kurang membuka service face to face gitu. Nah, terus si Simon Heller MD ini yang profesor clinical diabetes itu buka service konsultasi online. Terus dia juga cerita kalau misalnya konsultasi online gini tuh nggak merata karena yang bisa meraih apa ya, yang bisa melakukan konsultasi online ini tuh cuman orang-orang tertentu yang punya privilege, kayak dia punya handphone atau punya laptop atau punya internet gitu kan. Kalau misalnya minoritas, misalnya yang orang atau orang miskin atau orang yang kurang mampu, itu kan belum bisa menjangkau. Mas, ke-mute Mbak Ria. Mbak Ria ke-mute. Iya Ibu, jadi intinya si Simon Heller ini tetap dia bilang kalau misalnya emang konsultasi jarak jauh ini membantu, cuman yang face to face sudah pasti jauh lebih membantu dan menjangkau banyak kalangan gitu. Oke. Terus ada lagi? Apa udah itu aja? Cukup. Cukup. Oke. Ya, terima kasih Mbak Ria. Jadi tadi ceritakan sama Mbak Ria bahwa kondisi pandemi COVID-19 ini ternyata berdampak terhadap para penderita diabetes kayak gitu. Karena nggak bisa nggak bisa melakukan konsultasi. Nah, padahal orang diabetes itu kan harusnya rutin gitu ya konsultasinya, kontrolnya seperti itu. Kalau kalian punya keluarga atau kenalan yang mengalami diabetes kan pasti rutin kontrol tuh. Nah, tetapi pandemi ini itu tidak bisa terjadi kayak gitu. Kemudian di sini sampai ada as they launch the new campaign. Nah, ini yang tadi dibilang diabetes is serious, ini adalah judul kampanyenya gitu. Diabetes is serious gitu. Nah, terus habis gitu sama menteri. Terus ya si Simon Heller ini adalah seorang dokter ya, yang dia memberikan konsultasi jarak jauh, remote consultation. Kemudian tetapi tadi sudah diceritakan Mbak Ria bahwa tidak semuanya ya tujuannya untuk apa sih? Tujuan dia melakukan remote consultation itu untuk apa? Untuk to ensure patients are monitored and their condition is supported. Nah, tetapi this has become possible in the wealthy. Cuman yang bisa mengakses tadi kalau katanya Mbak Ria ya istilahnya punya privilege gitu ya. Kemudian etnik orang-orang minoritas yang tidak punya akses itu ya tetap nggak bisa gitu. Nah, kemudian nah the situation should be seen as a catalyst. Jadi sebenarnya situasi ini ya sama seperti kita pembelajaran gitu ya. Itu harus dipandang dua sisi. Mungkin kalian ada yang bosan dengan posisi belajar online seperti ini, tetapi harusnya ini tuh bisa menjadi opsi. Kalau saya boleh bilang, pembelajaran yang seperti ini, online seperti ini, itu saat ini memang ibaratnya hanya satu pilihan the only choice. Ini adalah salah satu opsi kita selain bisa pembelajaran tatap dosen atau siapapun yang menjadi narasumber itu tidak berada di tempat, memungkinkan untuk online ya itu bisa dilakukan dengan online. Nah, kemudian 5K recommendation as 40% of patients fail to receive vital care. Jadi di sini lebih ke UK government-nya, jadi kepada pemerintah UK-nya ada beberapa
memprioritaskan orang-orang yang mengalami diabetes supaya bisa mendapatkan healthcare gitu. Nah, seperti itu. Oke, jadi buat kalian kalau masih kesulitan membaca artikel seperti ini, mungkin bisa dari membaca yang apa tuh sifatnya bacaan-bacaan sederhana seperti itu. Kalian ada yang suka membaca buku anak-anak berbahasa Inggris? Entahlah, buku anak-anak berbahasa Inggris, kalau kalian tahu itu ceritanya tuh kan pendek-pendek ya. Nggak usah jauh-jauh ke novel. Tetapi ketika kalian membaca buku anak berbahasa Inggris itu paling tidak kalian mengenal, oh ini cerita seperti itu nyeritain apa sih? Satu buku itu menceritakan apa? Karena kan dia lebih banyak gambarnya daripada tulisannya gitu ya. Nah, nanti naik lagi ke mungkin bacaan yang sifatnya non ilmiah gitu, fiksi mungkin seperti itu. Nah, kemudian naik lagi mungkin kalau kemarin perkenalan kalau nggak salah saya ingat itu ada yang suka baca juga seperti itu. Naik lagi mungkin ke novel. Nah, nanti baru kalau sudah terbiasa membaca bacaan bahasa Inggris, membaca artikel ilmiah populer seperti ini itu tidak susah. Yang hanya apa ya? Kalau kita membaca fiksi itu kan berarti kan kita berimajinasi seperti itu. Nah, kalau yang seperti ini tuh fakta, data, kemudian bahasanya mungkin lebih ilmiah seperti itu. Oke, nah kita beralih ke bacaan kedua. Bacaan kedua, ada yang mau menceritakan? Kurang besar lagi ya. Oke, selain Mbak Ria, ada yang mau menceritakan? Volunteer nggak apa-apa, sebisanya dulu. Diam semua. Perlukah saya tunjuk? Mbak Alfiatur Rohmah ada? Alfiatur Rohmah. Ada, Bu. Oke, silakan Mbak Alfiatur Rohmah. Cerita tentang apa sih Mbak sebenarnya ini? Bacaan ini? Diem. Judulnya dulu. Dari judulnya apa nih Mbak artinya? Transplantasi tinja Mhm. didorong oleh serat Mhm. apa ya, Bu? Oke, lanjutin dulu. Lanjutin dulu, jangan nyerah. Gimana, Mbak Alfiatur Rohmah? Transplantasi tinja didorong oleh serat Mhm. ditingkatkan oleh insulin di dalam obesitas. Oke. Dari judulnya, ada yang mau memberi masukan? Saya mau mencoba, Bu. Silakan Mbak Nida. Transplantasi feses didorong oleh serat meningkatkan insulin dalam obesitas. Meningkatkan insulin.
Oke, ya, oke, oke. Ada lagi mungkin yang mau coba dulu? Transplantasi feses didorong oleh serat memperbaiki insulin dalam obesitas. Oke, saya jadi penasaran nih. Ya, oke, terima kasih Mbak Talita. Saya jadi penasaran. Ini kalau di copy paste di Google Translate jadinya apa ya? Boosted by fiber itu apa sih? Serat. Kayak dibantu gitu Bu, dibantu oleh Mm-mm. serat. Oke, dibantu ya, dibantu, didorong. Oke, sebentar. Sedikit lagi buka Google Translate. Wait. Jadinya apa? Bim salah bim transplantasi. Oke. Transplantasi feses didorong oleh serat meningkatkan insulin dalam obesitas. Oke, baiklah. Ya, improve itu artinya apa improve? Meningkatkan, Meningkatkan, memperbaiki, memperbaiki. Jadi kira-kira kalau dalam konteks ini meningkatkan atau memperbaiki? Memperbaiki. 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 Oke, ya. Jadi ini adalah bicara tentang transplantasi feses, fecal transplantation, boosted by fiber. Jadi apa ya? Dibantu yang dibantunya tuh didorongnya tuh maksudnya di sini tuh adalah dibantu habis-habisan gitu, dibantu yang uh, luar biasa oleh si fiber atau serat. Kemudian improves insulin obesity, meningkatkan insulin pada orang yang mengalami obesitas. Oke, lanjut ke intinya. Intinya, bacaannya. Oke, ada yang mau mencoba menjelaskan? Mbak Anissa Nurtriani mau? Silakan Mbak Anissa. Mbak Anissa Nurtriani. Halo Mbak Anissa Nurtriani. Mbak Anissa, ini orangnya kemana ya? Tadi, Maaf, oh, Ibu, saya tadi terpental. oke. Baru join lagi. Oke, Mbak Anissa, silakan eh, boleh diceritakan ini tentang apa dari yang Mbak Anissa lihat? Bentar, Ibu. Itu yang join baru 100 loh. Dari 160, harusnya 141, 40 yang lainnya kemana ini? 40 yang lainnya kemana nih? Ada yang praktikum, Bu. Iya, katanya cuma 19 yang praktikum. Ibu non-invasive approach itu apa sih maksudnya? Coba diterjemahin sebisa Mbak dulu. As use of fecal microbial transplantation evolves, new research shows that a non-invasive approach with an oral capsule formulation combined with fiber supplementation significantly improve insulin sensitivity among those with severe obesity and metabolic syndrome. Satu paragraf dulu deh. Mbak Anissa, satu paragraf dulu coba.
atas ya, Ibu. Mm-mm. Ya, mulai dari paragraf pertama, Mbak. Dibaca apa gimana, Ibu? Ya enggak kira-kira ini cerita tentang apa gitu. Diceritakan kembali dalam bahasa Indonesia boleh. Kalau dalam bahasa Indonesia jatuhnya jadi menerjemahkan. Silakan. Hmm, Yang sulit apa yang sulit? Kata-kata sulitnya apa dulu? Kata-kata sulitnya apa dulu deh? Mikrobial, Mikrobial? Bingung? putus-putus, Ibu. Oke. Apakah suara saya putus-putus teman-teman yang lainnya? Tidak, Ibu. Enggak, Bu. Enggak, Mbak Anissa. Berarti sinyal Mbak Anissa yang nggak bagus. Apa yang sulit? Apa kata-kata sulitnya? Halo Mbak Anissa. Ya, Ibu. Yuk. Tentang Trans. obesitas ya, Ibu. Trans. Tentang. Obesitas. Tentang obesitas. Terus ngapain? Obesitas tuh diapain, Mbak? Perkembangan obesitas. Apa gimana, Ibu? Loh, ini PD dulu, Mbak. Perkembangan obesitas dapat dari mana? Bisa menceritakan perkembangan obesitas, coba. Suplemen. Suplemen apa, Mbak? Hmm, Dapat dari mana nih? hib- Di mana? Coba boleh dibacakan kalimatnya yang mana? Combine with for supplement yang Oke, bawah. combined with fiber supplementation significantly improve insulin sensitivity ini. Ya, Oke. Oke, ini ceritanya tentang apa, Mbak? Fecal transplantation itu apa, Mbak? Gimana? Gimana, Mbak Nisa? kurang tahu, Ibu. Kurang tahu. Kok nyerah gitu sih? Nggak paham sama sekali atau gimana? Nanti kalau dikasih bacaan seperti ini, terus ujian dikasih bacaan seperti ini, terus gimana dong ngerjainnya kalau langsung nggak tahu Ibu, kurang tahu, kayak gitu. Jangan nyerah gitu dong. Ada temennya yang mau bantu? Coba Bu, tapi masih ragu-ragu dikit. Ya nggak apa-apa Mbak.
Yang penting berani dulu. Ini kan ngomongin yang transplantasi feses itu, tapi saya tuh bingung Bu, masa transplantasi feses itu kan as a use of vessel microbial transplantation evolves, berarti kan berevolusi, terus tuh ada penemuan baru kalau bisa pakai pendekatan non invasif. Nah, terus caranya tuh dengan formulasi kapsul yang oral, berarti dimakan, itu dicampur dengan suplemen fiber, suplemen yang ada seratnya, itu tuh bisa meningkatkan sensitivitas insulin untuk orang-orang yang punya obesitas atau metabolic syndrome. Terus nah, yang penemunya itu tuh mikir kalau dengan non-invasive approach ini tuh bisa menggantikan invasif microbial transplant. Berarti sebelumnya tuh ada yang invasif, lah terus akhirnya sekarang ditemukan yang non-invasif. Nah, terus yang menemukan itu Madsen ini, bla 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 bla. Ini kabar ini pokoknya itu tuh dipublikasikan di Nature Medicine ini, Nature Medicine. Terus potential for improving human health through microbiome is immense. Itu immense itu apa ya, Bu? Bentar, Bu. Oh ya, sangat luas. Berarti potensial untuk meningkatnya tuh tinggi gitulah. Nah, terus mereka bilang juga kalau we are only scratching the surface at the moment, berarti itu belum dalam-dalam amat gitu research-nya, karena masih di surface-nya aja. Terus yang sebelumnya menemukan berarti yang invasive fecal microbial transplant itu kan yang menemukan dulunya Amir Zarinpar. Nah, kan sekarang terus ada yang baru lagi yang non invasif. Lah si Amir tuh nggak ikut dalam penemuan yang ini lagi. Terus dia ngomong ini tuh kayak keren gitu karena bisa menemukan sesuatu yang baru dari previous finding dari hal yang sebelumnya itu, terus bisa kayak lebih baik gitu hasilnya dengan oral fecal microbial transplant tablet itu, berarti kan kayak pakai tablet gitu. Terus juga mereka menyebutkan bahwa yang sebelumnya itu tuh enggak menunjukkan adanya perubahan gitu, enggak ngaruh gitu. Gitu Bu, saya nangkapnya. Oke, terima kasih Mbak Talita. Itu bisa. Jadi bisa menjelaskan. Ini satu paragraf ini, meskipun tadi Mbak Talita merasa terbata-bata, tetapi cukup menjelaskan bahwa di sini ada kata-kata yang saya kuning-kuningin. Evolve itu apa sih? Berevolusi. Berevolusi. Ada pilihan kata lain yang bisa mewakili? As use of fecal microbial transplantation evolves. Berkembang. Berkembang. Jadi fecal microbial transplantation ini apa ya, penelitiannya semakin berkembang. New research shows that a non-invasive approach. Non-invasive approach tadi apa? Pendekatan non-invasif. Pendekatan yang non-invasif. Maksudnya non-invasif tuh gimana sih? Dia lebih tidak ada bedah. Nah, kalian sekalian belajar nih semester 1 memperkaya dan memperluas pandangan. Non-invasive approach berarti kan dia tidak ada bedah-bedahan gitu. Dengan apa? With an oral capsule formulation. Jadi pakai kapsul diminum seperti itu, combined with fiber supplementation. Jadi kapsul yang kemudian dikombinasikan dengan suplementasi serat. Significantly improved insulin sensitivity among those with severe obesity and metabolic syndrome. Severe itu artinya apa? Severe artinya apa? Beberapa. Beberapa, oke. Parah. Bukan itu. Parah. Ya, obesitasnya yang sudah tingkat parah banget. Biasanya yang IMT-nya, indeks massa tubuhnya sudah sampai 40, seperti itu. Nah,
eh maksudnya invasive approach itu seperti apa sih? Kalian semester 1 nanti coba cari-cari informasi, ngulik-ngulik gitu tentang yang namanya bariatric surgery atau operasi bariatrik. Nah, itu kan berarti kan ada pembedahan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah versi non-invasifnya, versi tidak menyakiti, berarti atau seperti itu. We do think that this non-invasive approach will replace invasive fecal microbial transplant. Kalau ini dibandingkan, kalau tadi extremely dibandingkan si bariatric surgery ya, ini ternyata microbial transplant atau transplantasi mikroba itu ada versi invasifnya, jadi ada versi yang membedah-bedah dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian, the potential for improving human health through the microbiome is immense. Tadi immense artinya apa, Mbak Talita? Sangat luas tadi. Saya searching Google. Ya, nggak apa-apa. Sangat luas. Jadi, apa namanya, mikrobiota usus itu dampaknya bisa kemana-mana. Ya, kemana-mana maksudnya apa? Termasuk ketika orang itu obesitas, mikrobiota usus itu ibaratnya semacam, kalau bisa dibilang kan, perut kita itu otak kedua. Karena ada apa? Karena ada si mikrobiota usus ini. Ini nggak apa-apa sekalian belajarnya agak belok sedikit ya, karena kita ngomongin artikel ilmiah populer gitu. Nah, Madsen said in a press statement from her institution, we are only scratching the surface of at the moment. Jadi dia tuh hanya surface-nya aja, hanya permukaannya saja kayak gitu. Kemudian importantly builds on earlier findings, says the nih. Ya. Kemudian dia ternyata si Amir Zarinpar ini tidak termasuk dalam project ini. Okay, I think it's exciting. What is exciting in Indonesia? Excited. I am excited. Excited. Oh, exciting ini kayaknya menarik. Menarik ya. I think it is exciting that the study replicates previous findings. Jadi dia mereplikasi previous findings, apa yang sudah ditemukan sebelumnya from a smaller study, showing that microbiome modulation with fecal microbial transplant led to a 6-week change in insulin sensitivity. Kalian nanti mungkin akan belajar lebih banyak lagi tentang siapa sih si insulin ini dan bagaimana peranan si insulin ini dalam mengatur glukosa darah dan kaitannya apa dengan obesitas seperti itu. Tetapi di sini 6-week change in insulin and sensitivity is something exciting gitu ya. Jadi wow, ternyata adanya pemperlakuan non-invasif ini bisa menyebabkan perubahan yang cukup singkat, hanya dalam 6 minggu saja. Kemudian and this results can be replicated with oral fecal microbial transplant tablets with fiber supplementation. Jadi dia menambahkan. Nah, ini adalah yang kemudian disebut dengan boosted by fiber. Jadi didorong, dibantu gitu seperti itu. When a previous study using daily oral capsule administration did not find a significant difference. Okay, in metabolic outcomes in patients with obesity. Okay, nah itu mungkin sedikit. Lanjut, ternyata masih panjang. Oke, ada yang mau coba? Saya, Bu. Mau coba, Mbak. Silakan, Mbak Nida. Iya. Silakan, Mbak Nida. Kapsul suplementasi serat. Efek di luar C-diff. Oke, nggak apa-apa. Terima dulu. Telan dulu. Transplantasi tinja terus yang mengandung mikroba dari donor tinja yang sehat, terus
telah terbukti memberikan manfaat besar dalam pengobatan infeksi Clostridium difficile menggunakan kolonoskopi atau lebih jarang tabung nasoduodenal untuk mana sih? Untuk apa ya? Benar. Terus transplantasi minat telah tumbuh pada potensi penggunaan pendekatan untuk beragam kondisi lain yang diyakini dipengaruhi oleh usus mikroba, dan para peneliti sedang menyelidiki alternatif non-invasif untuk mengirimkan bahan mikroba tinja. Udah, Bu. Bingung. Sampai ini ya. Fecal transplants which contain microbes from healthy stool donors. Stool apa? Stool? Tinja. Tinja, feces. Ya, feces atau tinja. Have been shown to provide substantial benefit in the treatment of Clostridium difficile. Ini yang tadi saya div ini. Telan dulu aja, makanya saya bilang gitu. Ini adalah kaitannya sama ini nih. Jadi dia disebut C. diff ini. Ini tuh untuk apa? Ini agak keluar sedikit dari bahasa Inggris gitu ya. Ini adalah penyebab radang pada usus. Using colonoscopy or less commonly itu maksudnya apa? Less commonly? Nggak umum. Nggak umum. Nasoduodenal itu for the transplant. Jadi pakai tuba nasoduodenal. Jadi tabung nasoduodenal. Kalian udah paham belum sih istilah nasoduodenal seperti itu? Belum. Lihat Mbak Talita gini. Ya, belum ya. Ya sudah, ini nanti seiring dengan berjalannya waktu kalian akan paham nasoduodenal itu apa. Naso nggak deh, nggak jadi deh, nanti jadi pelajaran anatomi nanti. Oke, ya udah. Kemudian interest has grown in the potential use of the approach for a wide array of other conditions believed to be influenced by the gut microbiome, and researchers are investigating non-invasive alternatives to deliver the fecal microbial material. Jadi sebenarnya di sini gimana sih si researcher atau peneliti ini sedang berpikir gimana caranya kita bisa memberikan bisa melakukan transplantasi mikroba ini tanpa melakukan pembedahan dan lain sebagainya, non invasif itu tadi. Oke, lanjut paragraf selanjutnya. Terima kasih Mbak Nida tadi yang mencoba ya. Yang mau coba lagi? Sama-sama Ibu. Yang mau nyoba lagi? Saya Ibu gitu. Mbak Ismi mau nyoba? Silakan Mbak Ismi. Mbak Ismi Rafida, kelas B. Silakan Mbak Ismi. Halo Mbak Ismi. Dalam Ibu, Ya, silakan. saya baru join ini baru kepental. Jadi mikrofonnya di saya. Mikrobanya di saya. Gimana? Maksudnya ini loh, kuning-kuningnya gitu Ibu. Oh, mikrofon. Saya dengarnya mikrobanya di saya. Gimana Mbak? Kok bawa mikroba? Iya. Oke, nggak apa-apa Mbak. Karena mikrofonnya sudah memilih Mbak Ismi, jadi saya persilakan Mbak Ismi untuk open mic. Untuk menceritakan kembali sebenarnya. 2 paragraf selanjutnya deh nih, dari 2 paragraf 4.
Sebentar Ibu, saya belum paham, baru masuk. Oke. Ini kok tinggal dibaca aja Mbak dari to examine dari sini. To examine artinya apa? To examine. Sebentar Ibu. To examine. To examine this approach for patients with obesity or metabolic syndrome and to test the theory that fiber supplementation could further improve bla 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 bla. Tuh Mbak. Oke. Mbak Ismi, nanti keburu kelasnya selesai. Ada yang mau volunteer? Saya mau nyoba Ibu. Silakan Mbak. Silakan Mbak. Mbak Ismi. Mbak Arsila. Oke, silakan Mbak Arsila. Gue nyoba saya. Salah ya Mbak Gusti. Oke, Ya. mohon maaf Ini Mbak. kan to examine the approach for patient with obesity metabolic syndrome. Jadi kayak untuk memeriksa atau memberikan pendekatan kepada pasien yang mempunyai obesitas atau sindrom metabolik. Jadi fiber responnya. Terus si Madsen ini sama tim merekrut 61 pasien yang mempunyai metabolic syndrome dengan body mass index, massa bodinya lebih dari 40. Terus pasien ini secara random, secara acak dikasih tanda gitu, terus dibuat 2 grup. Grup pertama itu yang nerima dengan daily powder supplement. Jadi kayak suplemen powder dengan fermentasi yang tinggi. Terus terus kayak yang grup satunya lagi menerima dengan fermentasi fiber yang rendah suplemennya. Terus terus dari Ibu yang saya paham. Oke. Jadi bingung. Oke. Ya, terima kasih Pak Gusti sudah mencoba loh. To examine this approach for patients with obesity and metabolic syndrome. Jadi bagaimana untuk memeriksa pendekatan ini terhadap pasien yang mengalami obesitas atau sindrom metabolik. Di sini dijelaskan ya bahwa body mass index-nya lebih dari sama dengan 40. Kemudian and to test the theory that fiber supplementation could further improve treatment response. Dia mau ngetes nih apakah benar suplementasi fiber atau serat ini bisa memberikan line version to two groups. Jadi ada dua grup ini. One group receive a daily powder such as that found in beans. Beans apa beans? Kacang-kacangan. Kemudian the other group receive a similar low fermentable fiber supplement, essentially cellulose. Selulosa yang ditemukan di mana? Whole grains apa whole grains?
Whole grains apa whole grains? Whole grains apa whole grains? Biji-bijian. Biji-bijian, Gandum. gandum utuh, gandum utuh seperti itu ya. The objective was to see whether the different fibers would have different effects. The different fibers would have different effects. Jadi jenis serat yang berbeda itu bisa memberikan dampak yang berbeda pula. Kemudian tadi berhenti sampai di sini. Of the fiber supplementation group, patients were further divided into two subgroups. Jadi dibagi lagi menjadi dua subgroup. One subgroup received either a single dose of 20 oral capsules of fecal transplantation material from sehat. Ada orang sehat yang mendonorkan tinjanya seperti itu ya. Kemudian and the other received the same amount of capsule containing placebo. Kalian sudah tahu istilah placebo belum ya? Sudah tahu istilah placebo belum? Belum. Ya, placebo tuh intinya tuh nggak ada isinya apa-apa. Jadi kalau yang satunya itu adalah apa namanya? Ini tadi ada fecal transplantation material from healthy donors. Yang ini placebo. Seperti itu. Nah, kapsulnya ini bentuknya tuh sama antara yang punya antara yang ada materialnya itu sama yang kosong, ibaratnya quote and quote kosong, placebo tuh kosong gitu ya. Nah, semua grupnya punya 17 pasien, kemudian non-fermentable fiber oral fecal transplantation group 19 pasien. Oke. Nah, ini hasilnya. Nah, sebentar, kita langsung ke sini. A1C. Ini memang sangat, ini tuh sebenarnya artikel ilmiah populer, tapi dia semacam hasil penelitian. Jadi agak-agak kayak jurnal gitu ya. Jadi karena dia ada hasil-hasilnya di sini, jadi ada perubahan change in insulin sensitivity. Ada terjadi perubahan sensitivitas insulin dari hari pertama sampai ke minggu ke-6 nih. Dibuktikan dengan apa? Inilah HOMA 2IR atau IS. Ini nanti kalian semakin sering baca jurnal dan semakin kalian tambah tingkatannya, kalian akan paham gitu ini apa gitu. Ini adalah salah satu parameter untuk mengetahui sensitivitas insulin seperti itu. Ditelan dulu ya sekarang. Kalau kalian belum paham, ditelan dulu. Nanti kalian akan menemukan ini di jurnal-jurnal juga. Kemudian there were no differences between the groups with regard to bukan kelas ini ya. With regard to secondary outcomes of fasting glucose or ini. Nah, ini juga ditelan dulu aja. Ini adalah salah satu parameter untuk mengetahui kadar glukosa darah pada 6 minggu. Oke. Nah, ini panjang banget sebenarnya artikel ini. Bisa dianggap panjang dan bisa dianggap tidak panjang ya. Oke, yang terakhir nih, sedikit ini. Saya mau coba menjelaskan. Ada yang mau coba menjelaskan? Mau saya tunjuk, Mbak Endah. Mbak Endah ada? Mbak Endah Deta? Ada? Ya, Bu. Silakan Mbak Endah. Mbak Endah Deta, silakan Mbak. Mbak Endah Deta, silakan. Can low fermentable fiber amplify
Oke. Effects of fetal microbial transplant. Oke, ini tadi kan ke mention ternyata di sini bariatric surgery. Kalau kalian kepo nanti bisa dicari nih. Bariatric surgery itu apa sih? Operasi bariatrik itu apa sih? Gitu. Dan siapa yang mendapatkan operasi bariatrik? Karena pasien diambil dari daftar tunggu operasi bariatrik, semua sudah menerima terapi medis dan saran diet dari tim bariatrik. Oke. Terus temuan menarik adalah interesting. Temuan menarik adalah bahwa kami mampu meningkatkan kesehatan metabolisme subjek. Benar, Bu. Bahwa kami mampu meningkatkan kesehatan metabolisme subjek dan bahkan ketika mereka berada di standar emas, terapi yang tersedia. Itu kata Mas Den. Sudah, Bu. Mbak siapa tadi namanya, Mbak? Gimana, Bu? Siapa namanya tadi? Endah Deta. Bukan. Mas Dan Madsen, Mbak. Madsen, iya, Bu. Maaf. Balik. Iya. Oke. Nervous, Bu. Oke, saya padahal nggak gigit loh. Ya. Tadi mulai dari mana? Because the patients were drawn from a bariatric surgery waiting list. Jadi di sini maksudnya adalah tadi sudah benar tuh. Jadi si pasiennya ini tuh didapat dari mana? Dari waiting list atau daftar tunggunya untuk melakukan operasi bariatrik. Nah, jadi karena sudah diagendakan mau operasi bariatrik, jadi dia sudah dapat pengobatan medis dan sudah dapat dietary advice. Jadi sudah ketemu ahli gizinya, ibaratnya seperti itu. Kemudian, jadi the interesting findings were that we were able to improve the subject's metabolic health. Jadi kita bisa meningkatkan metabolismenya si orang yang mau operasi. Meskipun mereka itu ada di gold standard gold standarnya dari available terapi. Jadi dari terapi yang sudah ada seperti itu. Sampai di sini she speculated that the fiber supplementation may be the key to the benefits of by acting to counter the otherwise progressive loss of donor fecal microbial material. Jadi sebenarnya si suplementasi serat ini jadi seperti makanan bagi mikroba itu. Dapatnya dari mana? If you give a new microbe and you don't feed it, jadi kita nggak ngasih makanan buat dia, terus kita sebagai manusia itu makan makanannya adalah makanan hasil pemrosesan, pengolahan, nggak ada seratnya. Jadi
si mikroba ini nggak dapat makanan, akhirnya dia will likely die. Apa nih artinya? Artinya apa nih? Will likely die artinya apa? Bakal mati Bakal mati, kemungkinannya. ya kemungkinannya bisa mati kayak gitu. Karena itu tadi kembali lagi si mikroba usus itu bisa hidup kalau dia ibaratnya dia kan sama-sama makhluk hidup nih ya. Dia bisa hidup kalau dia dapat makan. Makanannya apa? Makanannya adalah serat itu tadi. Eh though this study did not compare fecal microbial transplant plus low fermentable fibers with fecal transplant alone. Serat yang banyak sama serat yang sedikit ya, dan tidak dibandingkan dengan hanya diberikan fecal transplantasi fekal saja. Apa namanya? Uh, it is provocative that low fermentable fibers may be able to amplify the effects of fecal microbial transplant. Jadi, walaupun tidak dibandingkan antara yang nggak dikasih serat sama sekali sama yang diberikan serat, tetapi bisa dibilang bahwa yang dapat serat meskipun sedikit itu dia lebih bagus daripada yang nggak dapat serat sama sekali. Oke, nah terakhir dia bilang bahwa kita butuh studi lebih lanjut. Oke, seperti itu. Nah, sekarang tadi udah dijelaskan dari awal sampai akhir. Ada yang mau menceritakan lagi dari awal sampai akhir? Enak nih, udah diceritain tadi. Tinggal diceritakan ulang aja. Saya mau tunjuk-tunjuk karena nggak ada yang jawab. Mbak Nasya, Nashwadina, Nashwadina salah. Ariesti, Rizkita. Mbak Nashwa, Mbak Nashwadina, Ariesti, Rizkita. Kemana nih? Jalan. Adik saya. Halo Mbak Nashwa. Oke, kemana ini orangnya? Mbak Retno Ara Saraswati. Ada yang mau volunteer? Cuman ceritain aja loh. Sapirani Putri, silakan. Secara dari awal sampai akhir. Cerita tentang apa? Oh, sudah jam 12. Itu mengenai transplantasi feses Hmm. terhadap yang obesitas insulin. Hmm. Gimana Mbak Sapira?
Halo Mbak Syafira, Syafira. Ya, jadi penelitian terbaru menunjukkan bahwa menggunakan pendekatan non-invasi tadi terus dengan formulasi kapsul oral yang dikombinasikan dengan suplementasi serat itu secara signifikan meningkatkan insulin di antara mereka yang mengalami obesitas yang severe itu parah. Oke. Cukup? Itu saja? Cukup? Oke, terima kasih Mbak Syafira. Grogi nggak? Ya, oke. Nah, sebenarnya masih ada satu bacaan lagi, cuman di sini saya mau kalian kan pertemuan ke-16 kan tentang ini ya, tentang how to describe, dan itu adalah berhubungan dengan tugas kalian. Stop share dulu deh. Tugas kalian, final project kalian. Ada yang udah buat, ada yang belum. Gini, kalau pertemuan ke-16 saya alokasikan buat kalian membuat tugas itu, menyelesaikan tugas itu. Jadi kita coba majukan materi how to describe-nya sekarang. It's okay? Ya, jadi ya untuk yang artikel populer itu prinsipnya adalah kalian pahami isinya apa, banyak berlatih kata-kata sulitnya, kalau bisa kalian catat. Nanti supaya ketika ketemu kata-kata itu lagi, kalian paling nggak tahu, oh kayaknya itu artinya ini, gitu. Banyak membaca, banyak berlatih, dan harapan saya kalian nggak ada yang takut sama membaca jurnal berbahasa Inggris. Kalau artikel ilmiah populer kalian bisa baca dan nggak ada masalah, ya jurnal harusnya juga nggak ada masalah dong, gitu. Dan ini kalau saya boleh pesan, kalian masih semester 1, biasakanlah sejak sekarang. Biasakanlah sejak semester 1 mencari membaca artikel berbahasa Inggris, mencari jurnal berbahasa Inggris, karena ini nanti akan sangat berguna ketika kalian di semester 7 ketika membuat 6-7 semester ketika membuat skripsi. Gitu. Memang awalnya jatuh bangun susah payah, sama itu yang saya rasakan dulu waktu kuliah semester 1, dipaksa untuk membaca jurnal. Rasanya terpaksa gimana sih? Tapi dipaksa lama-lama terbiasa. Gitu. Kalian sudah dapat tugas-tugas dari dosen-dosen lainnya kan? Pasti kan disuruhnya mencari jurnal. Gitu ya, mencarinya dari sumber jurnal bukan? Nah, jangan hanya berhenti di jurnal berbahasa Indonesia, tapi gunakan juga jurnal berbahasa Inggris. Kalian bisa kok. Sekarang sudah dimudahkan juga dengan adanya copy paste dari Google Translate terus dipindahin ke artikel. Tetap ditata, dipahami, kalau bisa hanya Google Translate kata-kata gitu ya. Oke, nanti ujiannya berarti semacam reading. Gitu, kalian membaca lalu nanti ada pertanyaannya seperti itu. Oke, nah selanjutnya saya ada yang mau didiskusikan dulu terkait hal ini? Mau nanya Bu, Silakan untuk Mbak. iFIKES-nya untuk tugas yang video Oke, itu. iya. Itu videonya langsung diupload ke iFIKES-nya atau gimana Bu? Gini, kalian kan ada banyak, karena gini, maksimal upload ke iFIKES itu cuma 2 mega. Dan rasa-rasanya nggak cukup ya, kalau 2 mega. Gini aja Mbak, kalau nggak kalian upload di Google Drive, itu Google Drive kalian sendiri, terus kalian beri linknya. Saya diberi akses ke linknya kalian. Gitu. Gitu ya. Oke, kita coba dengarkan sebuah video dulu ini. Mungkin ini bisa membantu buat yang sudah nampak belum? Salah. Saya belum share ininya. Wait. Hi. So today we're going to be talking about describing things. Most of you probably know what describe means. It basically just means you give more
details about something. You say more about something. And the problem with this is that there are so many different things you can describe. You can describe yourself, you can describe your dreams, you can describe memories, you can describe physical things, tastes, imagination, you can describe what you want other people to do. So it can be discouraging to think about, oh, I need to know how to describe all of these different things. But it can be simpler. You need to keep a few things in mind when you're trying to describe things. One is, am I giving more details so that the picture I'm making is clear? You know a lot of words to describe things already. You know words like fat, you know words like delicious, you know words like blue, simple adjectives to describe things. So what you need to do is use those things you already know to make sure that the person who hears you describing something understands it clearly. And my rule for describing things is to go from big to small. From big to small. And basically that means maybe you start by saying the name of something and then you give more detail to make it a little more clear, and more detail if you need to, more detail if you need to, and so on. More and more and more detail. Okay, we can also use something called a reference or a comparison to describe things. If you already know what something looks like, and I want to describe something similar, I can just make a comparison, and that can give you a clear idea. And then I just need to describe the differences. And a comparison is similar to a reference. You say something that somebody already knows, and then you just describe the differences. Okay, so let's do some examples. Again, we can never discuss all of the examples. We're just going to look at some examples and talk about some examples, and then after you can practice. Okay, the first example. Let's do a physical object, a simple thing, describing a simple thing. Here's the situation. I was at my friend's house and I took my book, my notebook, along with me. I left it at my friend's house, or I forgot it at my friend's house. And now I want to call my friend to see if they have found it, or to see if they can look for it for me. Now, in this situation, I could probably just say, hey, have you seen my small yellow book? Or have you seen a small yellow book? I think I left it at your house. But just for example, let's give more description, because there might be other small yellow books at our friend's house. We don't know. And so we need to try to add more description besides just small yellow book, so that he or she can have a very, very clear idea. Now first, small is sometimes a problem. And the reason that small is sometimes a problem is that small is only small to certain things or certain people. What you think is small maybe is not the same as what I think is small. If I say small yellow book, maybe you think of a book this big and you think that's small, but actually I mean this small. So small and some words like long, simple, these have different meanings for different people. This is called subjective meaning. It means everybody has their own idea about what that means. So we can compare to some other thing so that it's more clear. So that gives this person a clearer idea. Now, I've just said small yellow book. Now I could say small yellow notebook. The surface of the notebook. Maybe I want to talk about
texture. Texture means the feeling of the notebook or how it looks. So instead of saying it's a shiny notebook or a glossy notebook, glossy means it's shiny, it has some light that reflects or bounces off of the book, I would say maybe it is a dull yellow notebook. That means there isn't much light that bounces back. It is a dull yellow notebook. I could also talk about things like brand. There's a logo on the back of the notebook, and the logo says together. So I could say there is a logo on the back cover of the notebook that says together. I could talk about the binding of the notebook. This part is called the spine, or the binding of the notebook. I could say the notebook is bound with 2 staples. I could talk about the inside. There is a lot of messy handwriting on the inside of the notebook. And I could say that the pages of the notebook are lined pages. So the more detail I can give, the better. Sometimes you don't only describe what it looks like, but also the function. So I could also say, for example, it's a notebook used for writing down my ideas. Because it's my notebook, I say mine. But if I want to talk about something that could be anybody's, then I would say probably you. And I would use an impersonal you. So for example, if I'm a computer salesperson, I would say, this is a blah 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 computer. You can use it to check your email. You can use it to browse the internet. You can use it to play games. You can use it to buy things online. So I'm saying you, not to you, this one person, but you as in anybody. We say that's the impersonal you. Okay, so let's talk about another example really quickly. How about taste? Now when we talk about taste, we don't usually, this is a small, what I would call cookie, what the British would call a biscuit maybe, small cookie. It's a very general word. When we describe food, we usually just describe the feeling in our mouth and the taste of it. We usually don't talk about what it looks like unless it's very, very, very special. So when I actually bite it and taste it, I can describe that. I usually won't say, oh, it is a small brown cookie that has some writing on it. I usually don't need to do that. It's a good skill to have, but usually after you take a bite, it's crunchy. It's crunchy, or it's crisp. Crisp or crunchy is the feeling. You can use other texture words. Texture can be for surfaces of things, and texture can also be for a feeling of something in your mouth. Smooth. We could say chewy. We could say crunchy. We could say crisp, like that. That's texture. Now, this is called a ginger cookie, so it has some ginger in it. Ginger is a little bit spicy, so we could say it's not sweet. So, sorry, it's not savory. Savory means not sweet. It's not savory. It's a little bit sweet, and it also has a kind of bite to it. A bite to it. That means it's a little bit almost spicy. A bite to it means it grabs my mouth. Notice I said it almost has a kind of. It almost has the kind of, like I'm not sure. Usually when we give our opinions about something and we're not just describing what something looks like, we aren't so direct. We don't say, it's very sweet and it tastes very delicious. We can, but usually we are more relaxed about it. I can say, it tastes kind of like this, or it tastes kind of like that. All right, so that's taste and food. Now, when you're describing something, you can also reference other things. I talked about this earlier. Let me give you another example. I'm filming this video with a Nikon camera. It's a Japanese brand. Maybe you don't know what that is. You have no idea what that is, and I want to tell you what it is. So I can use a reference or a comparison to that and then describe the difference. For example, you say, what kind of camera do you use to film your videos? And I say, oh, I use a Nikon D5100. And you say, oh, what is that?
I don't know what that means. You probably know, but anyway, just for example. So it'd say, oh, well, do you know Canon? Medical school is hard. Mohon maaf. Osmosis makes it easy to stay on track with exclusive videos, Premium. practice questions, Ya, kita lanjutkan. Canon is another brand of camera. Do you know Canon? DSLR cameras. It's a kind of camera. Oh, yes. Yes, I know. So, I use something you do know so that you have a picture in your mind. Now, I only need to explain the difference between that and that. If you don't know what a camera is, I need to say, oh, well, it's this sort of black machine with a long lens. It has a computer inside, and I need to say many, many, many things, and it will take me an hour. We don't need to do that all the time. It's a good skill, but we don't always need to do that. Just say, you know, Nikon, blah, 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 this camera. Or sorry, Canon, blah, blah, blah. Do you know Canon Canon Mark II? Oh, yeah. Yeah, I know that. Okay, so it's like that, but not as good. I'm adding my opinion. Sometimes you can add your opinion. Not as good as that, but pretty good. And it looks about the same, except, now I'm saying some differences, except maybe it's a little bit bigger on one side, and it doesn't have a flash on top, something like that. And I can explain the differences, or expand, but basically it looks the same. And I always use that when I want to describe something. Well, basically it's the same. Basically just means almost the same. It's almost the same. Okay, so we only talked about a few examples, but I hope you can think about this in the future. How can I say more, or how can I compare things so that other people can understand more quickly? Pick up something, look at it, and try to describe it. It's good practice. You can write it down or leave it in the comments. It's a good way to practice saying more about something. If you can say more about something and say why these two things are different, then your ability to explain what is in your brain is better. If your ability to explain what is in your brain is better, then your ability to communicate is better. If your ability to communicate is better, that's better for everyone. Okay, so practice this skill. It's not always necessary to describe every detail of something. You know, sometimes you can just say, this cup is blue and this cup is blue. Who cares what the difference is? And I understand that. But if you can explain the difference between this cup and this cup, your skill will help you to improve your ability to communicate. So I have a blue cup here, I have a blue cup here. This blue cup is a little bit shorter than this blue cup, and this blue cup is transparent. That means I can see through it. This blue cup holds more water than this blue cup. This blue cup is my favorite blue cup because I've had it for 15 years, and this blue cup is new, so I don't really care about it. This blue cup has some scratches on the outside, and the surface is rough. This blue cup is glossy or shiny, and maybe is a little bit heavier than this blue cup. You can go on and on and on describing the differences between these two things. Again, practice this. This is an important skill. If you have any questions, post a message, or you can add me on WeChat. I also teach one-on-one classes. If you're interested in taking classes with me, please just add me on WeChat here, here, add me on WeChat here, and Oke, saya masih komputer ternyata. Yang bagian akhirnya edisi promosi ya. Ya nggak apa. Tapi ada nggak yang bisa kalian paham nggak tentang video ini? Jadi saya add subtitle tapi tetap pakai bahasa Inggris ya. Harapannya kalau ngomongnya juga American ya, bukan British. Jadi masih lebih mudah dipahami. Subtitle kok begini gitu. Ya, tapi apa namanya?
intinya adalah ada beberapa yang saya catat nih. Ketika kalian mendeskripsikan sesuatu, itu menggunakan adjektif tentu saja. Kalian bisa gunakan tadi sempat dia mencontohkan biskuit ya, makanan seperti final project kita gitu. Jadi kita bisa deskripsikan rasanya gimana, kalian bisa deskripsikan gimana buatnya, terus mungkin harganya bagaimana. Terus yang kedua adalah big to small atau from general to detail. Jadi dari yang general tuh apa? Misalnya ini adalah itu baru kalian mendetail wingko babat terbuat dari apa, wingko babat itu dibuatnya gimana, berapa lama membuatnya, kemudian apa namanya dia makanan khas dari mana. Nah, itu detail ya, more detail about this food gitu ya. Kemudian use reference or comparison. Jadi kenapa kita butuh tadi kalau kata dia comparison atau reference itu adalah untuk mencegah sudut pandang yang berbeda di small books gitu ya. Seberapa small? Nah, dia contohkan tadi gunakan tangan, setangan saya gitu. Nah, kalau setangan kan oh ya berarti segini gedenya kayak gitu, cuman segini aja gitu, nggak sampai yang besar banget. Kemudian kalian bisa ya tadi itu feeling seperti itu. Nah, dalam konteks final project kita, saya tidak mengharuskan kalian itu makan langsung kayak gitu ya, terus benar-benar menjelaskan, tetapi paling tidak ada gambarnya. Ini saya lupa ini yang nanya dari S1 atau bukan ya? Ada gambarnya, ada videonya boleh, tapi kalian tetap harus menjelaskan, bukan terus video, terus kalian diem aja gitu, bukan seperti itu ya. Jadi kalian harus tetap menjelaskan dan muka kalian tetap kelihatan, bukan dubbing. Seperti itu. Nah, kemudian tadi di akhir juga orang ini menyebutkan bahwa kenapa kita perlu belajar untuk mendeskripsikan sesuatu meskipun ada dua gelas yang sama-sama biru seperti itu ya, tapi dengan kita mendeskripsikan sesuatu berarti kita berbicara lebih banyak. Kita berpikir lebih banyak dari apa namanya benda tersebut, sehingga dari situ kita bisa belajar melatih critical and analytical thinking kita. Sama dalam final project ini juga selain tujuannya adalah melatih kalian bisa berbicara, tidak hanya bisa menulis ya, kalian bisa merangkai kata, terus melatih kalian juga pede berbicara di depan kamera gitu, supaya nanti harapannya kalian itu menjadi orang yang tidak hanya berani di balik layar saja gitu. Oke, ada yang mau didiskusikan dulu mungkin? Mau tanya Bu, berarti untuk yang pertemuan ke-15-nya diisi dengan kita mengerjakan tugasnya ini ya Bu? Iya. Ya silakan diisi dengan apa namanya, kalau misalnya sudah dikerjakan ya silakan diisi dengan belajar mandiri seperti itu. Tapi saya berikan alokasi waktu untuk pertemuan 15, silakan kalian gunakan. Jadi tetap ada nih, sebenarnya ada gitu, tapi adalah untuk kalian mengerjakan tugas itu gitu. Kalau yang belum mengerjakan ya silakan dikerjakan seperti itu. Itu kapan Bu berarti? Kalau ngisi absennya gitu tanggalnya sama jamnya? Berarti disesuaikan aja Mbak sama jamnya bahasa Inggris. Jamnya bahasa Inggris tadi apa sih? Kayaknya kita reschedule terus soalnya. Kamis. Iya, Kamis jam ya. 1. Iya, Kamis jam 1. Ya sudah berarti Kamis jam 1. Kamis jam 1 besok ya Bu. Soalnya kan berarti harusnya kan hari Kamis besok kan udah UTS Bu. UAS. Iya, nah itu apa namanya, minggu depan itu sudah UAS ya kalian jadwalnya? Ya sudah, berarti kan apa namanya final project-nya itu berarti nanti dikumpulkan di maksimal Jumat minggu depan berarti. Maksimal Jumat minggu depan, kan Kamis kalian mungkin ada yang baru mengerjakan dan lain sebagainya, tapi harapan saya tidak ya. Jadi Kamis tuh kalian udah tinggal upload dan lain sebagainya, sehingga Kamis si pen bisa mengumpulkan, berarti clear, nggak ada tugas lagi, tinggal ujian aja gitu ya.
itu tetap itu kan Bu, nguploadnya di drive masing-masing. Drive Nanti aja. anak-anak masing-masing ngasih link drive ke Ivikas gitu gitu saja, kan Bu. Mbak. Ya gitu saja, Mbak. Nanti berarti dibuatkan saya ini deh, berarti submit URL gitu di Ivikas Terima kasih Bu. gitu. Nanti coba nanti saya lihat. Tapi kalau langsung upload di Ivikasnya nggak bisa, karena maksimal cuma 2 mega. Sementara video kalian bisa jadi sampai berapa ratus mega gitu ya. Kalau yang ngomongnya panjang, tapi maksimal 3 menit loh ya. Ingat maksimal 3 menit. Kalau ada yang suka ngobrol gitu, bisa mendeskripsikan dengan panjang lebar. Kalau tidak dibatasi maksimal 3 menit, bisa kebablasan sampai 1 jam loh. Kan nggak timpang gitu sama temennya gitu ya. Gitu. Silakan dilihat lagi peraturannya di kontrak kuliah. Kalau ada hal-hal yang masih belum jelas, boleh ditanyakan kepada saya. Ibu mau tanya. Ya udah nggak apa-apa, sesuai jadwal kan? Ya udah nanti kalau misalnya ada perubahan jadwal diberitahukan saya. Ya gimana Mbak Yolanda, silakan, mohon maaf. Bu, kalau semisal kan saya udah buat Bu, tapi itu lupa perkenalannya. Kalau perkenalannya tuh kayak editan tulisan tapi ada suaranya kita gitu. Ya Gimana? boleh, Apa nggak saya apa-apa. ulangin aja? Ya nggak apa-apa. Yang penting kan bagian apa namanya mendeskripsikannya, Mbak sudah mendeskripsikan kalau kelihatan mukanya kan? Ya, iya Bu, kelihatan. Oke, Nggak apa-apa Bu berarti? nggak apa-apa. Oh ya udah, makasih ya Bu. Ya, oke sama-sama Mbak. Ada lagi mungkin ya yang sudah buat coba raise hand dong. Yang sudah buat, oh banyak ya. Yang sudah buat. Oke, kalau ada yang masih mau ngedit-ngedit juga monggo. Masih ada waktu. Oke, sudah cukup banyak ya. Oke. Oke, sudah cukup banyak. Ya. Silakan dibuat sekreatif mungkin. Yang jelas syaratnya cuma itu, kalian harus nongol muka nih. Karena kalau nggak nongol muka, ternyata bukan kalian yang ngomong gitu kan. Saya nggak tahu ya. Ya, tetap harus kelihatan muka kalian. Terus untuk masalah itu apa namanya benda yang mau dideskripsikan tetap makanan, cuman maksudnya mau kardusnya aja lah atau mau gambarnya aja silakan. Tapi kalian harapannya tetap bisa bereksplorasi makanan itu, seolah-olah kalian memang sedang memakan makanan itu. Mungkin kan kalian bisa jadi nggak beli makanannya saat itu, tetapi kalian sudah pernah melakukannya gitu. Misalnya kalian udah pernah nyobain wingko babat, tapi pas kalian bikin video ini kalian nggak beli wingko babat kayak gitu. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke. Ada lagi mungkin yang mau didiskusikan? Oh, izin bertanya, Bu. Silakan Mbak Kalau Elias. produk minuman boleh apa enggak ya? Minuman khas daerah. Minuman khas daerah boleh. Oh ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kalau di kontrak kuliahnya seperti apa sih? Saya cuma bilang makanan ya. Ya, makanan kuliner. Ya, boleh minuman. Makanan atau minuman yang khas daerah itu. Misalnya yang dari Wonosobo itu ada apa? Karika. Ada nggak yang dari Wonosobo? Karika gitu. Terus kalian mau itu karika, mendeskripsikan karika boleh. Kayak gitu. Ya, ada lagi mungkin yang mau didiskusikan? Ibu, mohon maaf saya izin bertanya. Silakan Mbak Anissa. Kalau bahasa Inggrisnya tempe itu apa ya, Bu? Bahasa Inggrisnya tempe, tempe, pakai H, jadi tempe. Baik, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Kalau kalian bingung ya, nggak usah, misalnya di bahasa
Inggriskan tuh aneh gitu ya. Ya sebut saja sesuai dengan namanya gitu. Karena emang namanya itu gitu, makanya emang namanya itu gitu kan. Tapi kalau tempe pakai H. Bu Anissa mau bertanya. Silakan Mbak. Kan tadi maksimal 3 menit, tapi saya udah buat kayaknya lebih dari 3 menit, berarti saya bikin lagi aja gitu ya, Bu? Disesuaikan Mbak, peraturannya 3 menit, ya belajarlah untuk mematuhi peraturannya. Oh iya Bu, Mungkin berarti Mbak Mahnata ini ya, apa namanya, pandai mendeskripsikan gitu. Janganlah, nanti jadi nggak seimbang dan nggak sesuai dengan peraturan. Iya Bu. Maksimal 3 menit. Gitu ya Mbak Mahnata? Iya. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Maaf Bu, enggak mengingatkan waktunya sudah habis. Oh iya, benar Mbak. Terima kasih. Ya sudah, karena sudah diingatkan si Pen juga bahwa ini waktunya sudah habis. Terima kasih atas kebersamaannya Mbak-Mbak dan Mas-Mas nih ya. Meskipun Masnya hari ini saya nggak lihat. Silakan dikerjakan tugasnya sebaik mungkin, sekreatif mungkin. Nanti kita jumpa lagi di ujian. Materinya apa? Materinya yang sudah diajarkan gitu ya. Oke. Yang setelah UTS aja atau? Ya, berarti dengan Bu Zahra dan saya. Setelah UTS dengan Bu Zahra dan saya. Oke, gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari bersama pada siang hari ini bisa membawa kebermanfaatan untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.